para guru, demikian juga evangelis literatur. Kita sangat berbangga menjadi umat pilihan Tuhan karena firman Tuhan dari hari ke hari, bahkan di dalam seri KKR yang kita dengarkan pada sepanjang minggu ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan terima kasih kesaksian yang luar biasa dari Ibu Berhitu. Tuhan, saya mau melayani. Saudara-saudara, ini ada hubungan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Bagaimana hati kita, sebagaimana judul firman Tuhan pada pagi ini adalah hati yang suci, hati yang murni, yang mau melayani. Terima kasih kepada dua buka tadi, Ibu Lasyani, yang sudah meminta agar urapan Roh Kudus, agar kita hidup seperti Kristus hidup. Demikian juga keluarga Raimando Sitorus, pelangi kasih. Di balik duka, ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari Kamis ini. Tuhan memberikan hari yang baru. Firman Tuhan memberi kekuatan, lagu pujian dan kesaksian yang menguatkan hati kami. Sehingga kami terpanggil untuk menjadi para pengerja Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 8. Mungkin saudara-saudara dapat membaca di rumah, yaitu dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk melihat Allah? Kita harus suci hati kita. Kenapa hati kita tidak suci? Karena ada dosa, karena ada keinginan self-center, ada keinginan-keinginan pribadi yang berlebihan, ada ambisi, emosi yang berlebihan. Itu sebabnya saudara, apa yang kita harus lakukan? Saya baca di dalam ensiklopedia tadi malam, saudara-saudara, bahwa suci ini berasal dari kata kataros, yang berarti clean, clear, pure. Dan suci ini ada 3 penekanan. Bagaimana orang Kristen mendapatkan hidup yang suci? Yang pertama adalah suci terjadi bila mana sudah dimurnikan dengan api. Artinya ada proses, ya, sehingga kita dapat layak, ya, untuk dapat suci. Lalu yang kedua adalah suci ini persis dalam seperti perumpamaan pohon anggur yang dibersihkan carang-carangnya, memangkas carang-carangnya agar menghasilkan satu buah. Jadi bukan hanya klorofil atau butir-butir hijau daun atau daunnya lebat seperti Yesus mengutuk pohon ara yang hanya daunnya lebat tetapi tidak ada buahnya. Tetapi dikatakan bila mana carang-carangnya dipotong, maka terjadilah buah anggur yang lebat. Dan itu sebabnya itu disebut suci. Artinya ada satu hasil. Jadi ada pengorbanan, kita harus relakan tubuh kita, seperti dalam Wahyu dikatakan relakanlah hatimu, supaya kita menanggalkan carang-carang kita, pikiran kita, mata kita, tangan kita yang tidak hidup suci. Yang ketiga adalah suci dalam perjanjian lama, seorang yang penyakit kusta, maka dia harus disucikan. Penyucian pada saat seorang penyakit kusta berarti dia akan melewati isolasi yang mungkin seperti saat ini kita diisolasi. Tetapi isolasinya melebihi dari seorang penyakit kusta pada zaman perjanjian lama. Dikatakan isolasi pada zaman perjanjian lama seorang penyakit kusta itu 7 hari. Sehingga di saat imam dihadapkan kepada seorang penyakit kusta, bila mana ada bintik-bintik masih, maka orang itu dinyatakan belum bersih atau belum clean, maka dia akan mengikuti isolasi lagi 7 hari lagi. Atau 1 bulan setelah mungkin 14 hari atau 2 kali isolasi, orang itu ditemukan suci, maka dia akan dimandikan. Dia akan dibersihkan. Bahkan rambut mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semua dipotong. Menyatakan bahwa dia tahir-tahir. Saudara-saudara, inilah rupanya proses atau makna penyucian yang kita dapatkan pada pagi ini. Saudara-saudara, di dalam istilah etika dikatakan suci ini free from corrupt desire. Dikatakan adalah
kita lepas dari keinginan korupsi. Korupsi ini atas hal apa? Dikatakan korupsi dalam dosa, dalam guilty, dalam habit, dalam keinginan, ya. Jadi kita harus kudus katanya. Bukan hanya kita punya kerinduan yang tidak benar, tetapi saudara, kita harus menjauhkan sifat kerinduan, desire. Ya mungkin dosa yang paling ngeri adalah dalam pikiran, yang masih dalam angan. Saudara-saudara, suci ini adalah kata sifat, adjektif. Kita bersyukur pada 100 hari ini, saudara-saudara, kalau kita buat satu ilustrasi, seorang penyakit kusta 7 hari ditahirkan. Saudara-saudara, kita ada 100 hari berdoa. Kalau kita bagi ini untuk orang yang mau disucikan dalam perjanjian lama 7 hari dalam fase pertama, berarti kita mendapatkan kebangunan 14,2 kali. Jadi saya merasa bersyukur saudara-saudara 100 hari berdoa, dan puji Tuhan saya belum pernah absen dalam 100 hari berdoa mulai hari pertama. Ini menjadi satu sukacita. Kenapa saudara? Mungkin saudara ada yang sudah suci hatinya dalam waktu 7 hari pertama kemarin. Ada orang yang sudah suci hatinya dengan minggu kedua. Ada yang suci hatinya dalam minggu keempat dan kelima. Dan puji Tuhan saudara, pada pagi ini, saudara tentu rindu akan mendapatkan satu proses penyucian yang berikutnya. Saudara-saudara, kenapa kita mau disucikan? Kita disucikan karena setanlah yang sudah mengklaim bahwa dunia ini adalah menjadi pusat pemerintahannya. Dan kita tidak bisa, saudara-saudara, bertenaga, saudara-saudara dapat mengalahkan setan. Kita tidak cukup pengalaman untuk mengalahkan pengalaman setan. Kita tidak cukup pendidikan, walaupun saudara sudah S2, S3, ya, tidak bisa cukup pendidikan kita untuk mengalahkan pendidikan setan yang sangat tinggi daripada kita. Kita juga tidak cukup akan penyerahan untuk dapat mengalahkan pengalaman dari setan. Karena apa saudara-saudara? Setan, Lucifer, dia adalah panglima malaikat sorga yang jatuh. Artinya saudara-saudara, kita hanya dapat mengalahkan setan bila mana hati kita sudah melewati pemurnian, proses 3 hal tadi, dengan kuasa Roh Kudus. Dan saudara-saudara, untuk mendapatkan kemenangan ini, kita hanya dapat menyerahkan pikiran kita, hati kita, dosa kita, kerinduan kita, selera kita, ambisi kita yang berlebih-lebihan kepada Tuhan. Disinilah baru kita bisa mengalahkan setan. Amin, saudara-saudara. Seringkali kita berpikir, oh Tuhan, saya ini sudah pendeta sekian puluh tahun. Saya ini dilahirkan orang begini. Saya sudah dibuat begini. Saya sudah begini. Saya akan bisa apa? Mengalahkan tantangan seperti ini. Seperti tadi kesaksian Ibu begitu. Seringkali kita katakan, Tuhan, saya bisa sukses begini. Saya sehat sebenarnya. Saya tidak mungkin begini. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyombongkan apapun yang ada pada kita. Kita harus rela untuk dimurnikan. Saudara-saudara, saya ingat pada saat saya 2002, saya tamat dari PT ASN Pematang Siantar. Dan saat itu saya sebenarnya rindu untuk menjadi seorang misionaris. Lalu orang tua saya mengatakan, "Nak, ngapain kamu nuntut kamu harus jadi misionaris? Kamu akan pilih tempat nanti atau buatlah dirimu seperti misionaris." Maksud mama? Saya bilang, ya kamu harus buat bagaimana cara kerja misionaris. Begitulah nanti kamu buat menjadi seorang pendeta. Singkat cerita saudara-saudara, kami diorientasi dulu ke Uni, kantor Uni. Pada saat itu, saya sangat senang pada saat itu berada di kantor Uni, karena ketua Uni adalah tetangga saya, orang Siantar. Yang kedua, dia adalah dosen favorit saya. Demikian juga pendeta Joko, dia adalah dosen favorit saya. Dan selalu dapat nilai A selalu dari 2 dosen ini. Walaupun pada saat itu pendeta Sinaga memberikan Greek atau Yunani, tetapi saya selalu mendapat A. Lalu saudara-saudara, pada saat dia katakan, Mas, kamu ke kantor dulu. Lalu saya datang ke kantornya. Mungkin saudara, pada zaman kami tamat, kami bisa masih memilih. Lalu dia katakan kepada saya, Mas, sini dulu. Ada 3 tempat saya berikan pilihan samamu. 1, Kalimantan.
kedua NTT, yang ketiga Sumatera. Yang mana kamu pilih? Waduh, langsung saya bilang, karena saya teringat tadi permintaan saya sama orang tua untuk misionaris. Saya bilang, Pak, kalau Sumatera kelahiran saya, Kalimantan di situ abang saya mau ke Kupang. Saya belum pernah ke Kupang dan saya tidak tahu bagaimana Kupang itu. Yang saya tahu Kupang adalah ada danau 3 warna di uang 5.000 pada saat itu. Lalu saudara-saudara, singkat cerita, orang berkata, wah, kamu kok pilih Kupang? Saat itu saudara-saudara, teman-teman saat satu angkatan kami, ya bulan Mei kami sudah tamat 2002, ya ada yang pilih Jawa Timur, ada yang pilih Jawa Barat yang saat itu masih bergabung dengan Jawa Tengah, lalu ada yang pilih Sumatera, memang tidak ada yang ke DKI, tapi rata-rata adalah di Jawa. Lalu saudara-saudara, kami bersyukur karena 2 orang dari Siantar hendak mau pergi ke NTT. Saudara-saudara, sesampainya di sana memang benar, karena suasananya apa yang saya pikir ya seperti berada di Pematang Siantar. Oh, rupanya di sana berbeda suasananya. Di sana sangat panas sekali. Kalau di tempat saya embun sangat banyak, di sana embun mungkin sangat jarang karena hujan bisa dihitung dalam setahun berapa kali hujan. Saudara-saudara, singkat cerita, untuk saya ditempatkan di sana harus diorientasi dulu oleh ketua daerah. Di saat itu Pendeta Simanjuntak ketua daerah. Lalu dikatakan pendeta harus beberapa bulan di kota atau dibentuk dulu karena beberapa sebelum pendeta datang ada beberapa pendeta yang jatuh. Saya tidak sebutkan saudara, tetapi karena langsung dilepas ke pulau-pulau sehingga jatuh di sana dan akhirnya tidak menjadi pendeta hingga saat ini. Saudara-saudara, sehingga kami dibentuk dulu, dibina di daerah sekitar 6 bulan. Lalu setelah itu saudara kami dilepas ke pulau-pulau. Lalu saudara-saudara, saat itu saya ditempatkan di Pulau Sabu. Oh, saudara-saudara, pulau itu sangat menarik bagi saya. Kenapa, saudara? Di pulau itu tidak ada mobil, yang ada truk, ya. Jadi mobil yang paling mewah di tempat itu adalah mobil ambulans, mobil membawa jenazah, dan mobil camat atau mobil ya itulah pemimpin tertinggi di pulau itu pada saat itu. Jadi, saudara, orang-orang anggota jemaat pergi ke pekan di situ juga hanya sekali dalam seminggu, ya. Dan kalau anggota-anggota ke gereja tidak ada yang pakai sepatu, semua pakai apa? Semua pakai sarung dan tidak mengenakan sendal atau sepatu. Jadi saudara, waduh ini benar-benar ini apa? Sangat-sangat di kampung sekali. Bahkan listrik pun di sana saudara tidak ada. Listrik hanya malam itu pun sekali-sekali apa? Mati dan padam dan tidak bisa Pak kita menyalakan alat elektronik. Jadi artinya saudara di sana benar-benar murni melayani, murni seperti apa? Misionaris. Dan saudara-saudara, dalam hati saya, Tuhan saya ditempatkan di pulau ini, saya rindu untuk memberitakan Injil. Saya berdoa, berpuasa. Tuhan, beri bagi saya jiwa yang untuk saya ajar. Dan puji Tuhan, saudara, 1 bulan, 2 bulan, ada keluarga yang kami ajak dan dibaptis. Lalu setelah itu, saudara, keluarga ini juga mengajak keluarganya. Habis itu, saudara, dia bilang begini, pendeta, ada lagi di pulau kecil sana, karena kami di Pulau Sabu, ada pulau kecilnya lagi, Pulau Rajua. Ada di situ keluarga saya. Kalau pendeta mau, kita pergi ke sana dan kita Pak mengajar keluarga saya. Singkat cerita, saudara, saya pergi ke pulau itu. Dan kami berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, di saat kami memberitakan Injil, memang rupanya ternyata Bapak itu sudah sangat rindu mempelajari firman Tuhan. Sudah lama dia merindukan kebenaran yang sejati. Dan benar, saudara, pada saat kami berkomite, kita katakan kita akan adakan KKR di beberapa titik. Dan pada bulan itu, saya rencanakan ada 3 KKR yang hanya selangnya beberapa hari. Jadi 1 minggu di sini, 1 minggu berikutnya di sana, 1 minggu berikutnya di sana. Lalu saudara, sepanjang malam setelah majelis itu, saya hanya berdoa, Tuhan, berikan bagi kami 1 malaikat yang menjaga kami. Saudara-saudara, memang benar. Seperti judul pada malam ini, pada pagi ini adalah pandangan yang murni, pandangan yang suci. Karena pikiran saya hanya kepada jiwa dan jiwa dan jiwa. Dan saudara-saudara tahu, mimpi saya juga pada malam itu adalah bermimpi bertemu dengan Yesus. Pada saat saya bermimpi bertemu dengan Yesus, tiba-tiba saudara, ada sekelompok orang yang membawa golok, yang membawa
kayu untuk memukul saya, menganiaya saya. Lalu saudara-saudara, pada saat itu saya berlari untuk mau menyelamatkan diri, dan pada saat saya hendak dibunuh, dihunus dengan pedang, dengan parang, dengan golok yang ada pada mereka, karena di pulau itu penghasil golok yang banyak pandai besi di tempat itu. Saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang malaikat yang mengangkat saya, dan saya tiba-tiba terangkat ke surga, dan orang yang mau membunuh saya tidak jadi membunuh. Dan mereka heran dan melihat dia sudah naik ke atas, dan mereka tidak bisa menjangkau saya. Saudara-saudara, tiba-tiba saya terbangun dalam mimpi itu. Dan saya melihat, saudara-saudara, pada saat saya terbangun, saya bilang, apa yang terjadi? Kami besok akan berangkat ke pulau itu. Kuatkan saya, Tuhan. Karena saudara-saudara, pulau itu sangat menantang. Pulau itu terkenal dengan penyembahan berhala. Dan pulau itu juga adalah sangat ditakutkan para pendeta-pendeta gereja manapun. Karena untuk menyeberang ke pulau itu akan melewati selat yang sangat mematikan. Karena banyak orang yang mati di pulau itu oleh karena pusaran tornado dan pusaran selat yang sangat mematikan. Dan pada saat itu, saudara, saya ingat pesan ketua daerah saat itu, pendeta, kalau kamu pergi ke pulau yang kecil sana, ingat ya bawa jerigen. Jadi saudara, kalau kami kemana-mana, menyeberang ke kota, kemana, ke Kupang, kemana, kami selalu bawa jerigen. Jadi kalau Bapak Ibu di sini enak-enak bisa bawa mobil, motor, enggak bawa safety. Kalau kami di sana safety-nya adalah jerigen. Ya, jadi saudara, saya bawa jerigen karena jangan sampai ini akan membawa saya mati di tengah laut. Dan puji Tuhan, saudara, walaupun ada badai di tengah laut itu atau di selat, puji Tuhan kami bisa melewati akan selat itu. Dan sesampainya di sana, saudara-saudara, singkat cerita, ya, pada saat kami mengadakan KKR, mengadakan panggilan, orang itu sudah siap untuk dibaptis. Tetapi saudara, janji baptisan yang pada saat itu yang saya sampaikan, mungkin janji baptisan setelah janji baptisan dalam surat baptisan. Lalu yang terakhir saya tambahkan, apakah Bapak mau berani mati? Karena saya tahu ada tantangan besar. Karena saya sudah dengarkan service record belakangan itu bahwa banyak pendeta-pendeta, bukan saja dari gereja Advent, tapi gereja Bethel, gereja manapun yang mau masuk situ, karena pula itu sudah dikuasai oleh gereja Protestan. Tidak ada satupun gereja yang bisa datang ke sana menginjil kalau tidak dianiaya oleh pendeta Protestan. Lalu saudara-saudara, pada saat itu saya berdoa, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka siap untuk apa? Mati. Lalu mereka katakan, pendeta juga siap mati untuk membaptis saya. Apakah berani pendeta untuk menghadapi nanti masa? Katanya. Lalu saya bilang, Bapak, saya siap. Yesus saja berani mati, apalagi saya yang berdosa, saya bilang. Saudara-saudara, singkat cerita, pada saat dibaptis, benar, santerlah berita bahwa pendeta Advent sudah membaptis anggota jemaatnya. Dan dikatakan saya adalah pencuri domba. Saudara-saudara, saya dikejar dan dibuat surat panggilan harus menghadapi pengadilan yang ada pada saat itu di pulau kecil itu. Singkat cerita, saudara, saya dihadapkan di kantor pendeta Gemit, di mana sana sudah ada ratusan orang hendak mau membunuh saya, hendak mau memukuli saya. Sepanjang jalan saudara, saya dimaki, diludahi, dan tidak ada harga. Saudara-saudara, kalau saya ingat pendeta Wiguno berada dalam pengadilan, saya teringat pada saat itu. Lalu saudara-saudara, pada saat saya berada di rumah atau di tempat kantor gereja Protestan saat itu, semua orang menghujat, semua orang memaki, semua orang membuat emosinya kepada kami. Saat itu saya dengan orang yang dibaptis ini menghadapi mereka. Lalu saudara-saudara dengan ketua jemaat, jadi kami ada bertiga. Lalu saudara-saudara, kami tidak bisa memandang mereka sedikit pun. Karena begitu kami memandang, kami langsung dihujani dengan makian. Dan juga diludahi. Lalu saudara-saudara, saya tunduk dan saya berdoa, Tuhan, ini adalah pekerjaan, bukan pekerjaan saya. Tolong saya, Tuhan. Saudara-saudara, pada saat saya berdoa, saya lihat saudara malaikat yang saya bertemu tadi malam, yang ada di mimpi itu saya lihat berada di muka pintu. Dan dia seolah-olah mengatakan, tenang anakku, saya bersamamu. Oh saudara-saudara, pada saat itu
Saya langsung tegar, saya mengangkat muka saya katakan, Tuhan, saya merasa bangga karena Tuhan bersama dengan kami pada saat kami menderita. Saudara-saudara, puji Tuhan. Pada saat kami, pendeta itu pada saat itu sudah mulai, dia angkat ini kayu yang kayu dan juga pukul-pukul kepada saya. Dia putar, saudara-saudara, haluan kayu ini ke kepala saya. Dan tiba-tiba, saudara, malaikat itu ternyata sudah menggerakkan seorang penatua yang sangat disegani di pulau itu, adalah orang yang terkaya di pulau itu, yang memiliki kapal, yang memiliki beberapa bunuh dia di sini. Tapi kita akan habisi dia di pengadilan yang ada di Camat. Saudara-saudara, sepulangnya dari rumah pendeta itu, kami diarak persis, saudara-saudara, perjalanan Yesus dari Taman Getsemani ke tempat Pilatus, saudara-saudara. Sepanjang jalan kami dimaki, sepanjang jalan kami diludahi, bahkan sekali-sekali kami ditendang. Waduh, saudara-saudara, saya merasakan, betul Tuhan, penderitaan yang Tuhan rasakan itu tidak ada sebanding dengan penderitaan yang kita rasakan saat ini. Saudara-saudara, pada saat itu saya berpikir, Tuhan, saya bersyukur berada dalam aniaya ini. Pikiran saya diingatkan kepada Yesus. Pikiran saya diarahkan kepada salib. Dan benar, saudara, pada saat berada di kantor Camat itu, ada malaikat Tuhan, saya lihat di sana. Dan saudara-saudara, ternyata Camat ini adalah Camat simpatisan yang sudah lama. Dan dia adalah orang yang pertama mendengarkan khotbah pendeta Rantung, yaitu orang tua dari Dr. Alvin, karena pendeta Rantung itu adalah ketua di NTT. Saudara-saudara, dia katakan, halo pendeta, masuk katanya. Pada saat dia memberikan welcome yang hangat kepada saya bilang, selamat sudah nyawa kami, selamat sudah nyawa kami. Saudara-saudara, singkat cerita, pengadilan saat itu sangat alot. Dengan kata lain, ya, semua menghujani satu hujat kepada kami bahwa kami adalah apa? Pencuri domba. Singkat cerita, saudara-saudara, ketua yang mengetuai pada saat itu pengadilan itu adalah pemimpin tertinggi saat itu. Dia katakan, yaitu Camat, dia katakan, pendeta, apakah kamu memberikan sesuatu kepada orang ini sehingga dia lari dari kandang gereja Protestan? Lalu saya bilang, tidak Bapak. Lalu saudara, singkat cerita, dia tanya kepada orang yang baru dibaptis. Malole, namanya Malole. Apakah kamu dibaptis ini karena rayuan atau karena sesuatu? Oh tidak, saya senang untuk mempelajari firman Tuhan dan saya rindu untuk apa? Mempelajari firman. Saudara-saudara, singkat cerita, diketuklah palu saudara. Jadi resmilah pendeta ini mengadakan pelayanan di pulau ini dan tidak ada yang mengintervensi atau mau membunuh pendeta ini, bahkan membuangnya ke selat sana. Saudara-saudara, saya teringat mimpi itu, Tuhan ternyata lepaskan kami dari maut. Dan puji Tuhan saudara, kami pun singkat cerita kami pulang dari pulau itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, pendeta dan majelis tidak senang dengan keputusan pengadilan pada saat itu. Dan mereka berencana untuk membunuh saya. Tetapi puji Tuhan saudara, Tuhan itu maha pemurah, amin saudara-saudara. Ternyata Kapospol, karena di sana baru pos polisi. Di sana adalah orang Batak, marga Panjaitan. Lalu ada marga Ritonga, ada 2 orang Batak. Mendengar orang Batak mau dibunuh. Dan dia mencari saya. Dan dia bilang, berani-berani orang mengganggu bangsa saya. Jika saudara kami kenalan. Dia bilang, marga apa lah, simbolon. Lah marga Panjaitan. Waduh, hula-hula saya bilang, mama saya baru Panjaitan. Lalu saudara-saudara, dia katakan, malam ini kita angkat itu pendeta yang tidak tahu aturan itu. Dia sudah menghasut pendeta dan supaya tahu pendeta rencana mau dibunuh malam ini. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, saya diamankan oleh polisi itu malam itu. Dan ternyata memang masyarakat saat itu membunuh saya karena mereka sudah kalah di pengadilan yang ada di pemerintah saat itu. Dan saudara-saudara, saya pun pulang dan dihantarkan oleh polisi ini ke pulau yang besar atau Pulau Sabu. Dan saudara-saudara, saya merasakan Tuhan sudah melepaskan kami dari maut. Tuhan sudah membiarkan jiwa-jiwa itu bertumbuh. Tetapi saudara-saudara, sesuai dengan tema pada pagi ini, yaitu suci, murni. Saudara-saudara, pada satu
kesempatan atau dalam beberapa minggu setelah peristiwa itu, ya, pendeta ini datang di depan rumah saya. Karena pada saat itu rumah pendeta atau gereja kita yang ada di Pulau Sabi itu persis berada di pusat kota. Dan gereja itu gereja yang sangat besar. Dan saudara-saudara, setiap orang baru turun dari pelabuhan selalu harus berhadapan dengan gereja kita. Karena gereja itu persis berada di depan pantai. Lalu saudara-saudara, pada saat kami lihat pendeta itu seolah-olah saudara-saudara mau mengajak berkelahi. Matanya keluar dan dengan mata yang memplototin saya. Saudara-saudara, saat itu umur saya ingat umur 26. Dan emosi saya pada saat itu juga boleh dikatakan masih sangat labil. Lalu saudara-saudara, saya teringat dia memaki saya, dia menghujani saya dengan seluruh makian kotor yang sangat belum pernah saya dengar. Saudara-saudara, begitu saya lihat di depan rumah saya, terbersih dalam hati saya, Tuhan. Saya dulu waktu SMA belajar karate. Saya dulu belajar pencak silat karena opung saya guru pencak silat. Lalu saudara-saudara, saya berpikir ini orang mengajak berhantam di rumah saya. Waduh saudara-saudara, hati saya benar-benar sangat terbakar. Hati saya sangat memuncak untuk meladeni dia. Saudara-saudara, dia mau datang, dia malah dekatin saya. Dan dia melototin saya dengan sangat sinis. Seolah-olah mengajak berkelahi. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba suara dari belakang atau dari dapur. Istri saya manggil, Papa, anak kita itu, lihat itu. Saudara-saudara, tiba-tiba pikiran saya tadinya mau meladeni dia. Tiba-tiba tidak jadi. Dan saya menggendong anak kami yang baru saja beberapa bulan lahir. Lalu saudara saya gendong. Saya menangis, Tuhan, saya sudah emosi. Saya sudah hampir jatuh dalam pencobaan. Saya sudah hampir dikalahkan oleh pendeta itu. Untuk saya masuk di dalam lingkar setan. Puji Tuhan saudara, pada saat itu hati saya bergejolak. Saya muntah-muntah. Saya berdoa, Tuhan, yang membuat saya emosi, yang membuat saya sakit adalah diri saya. Saya tidak bisa menahan amarah saya. Saya bisa menahan emosi saya. Dan saudara-saudara, benar. Pada saat itu, saya berpikir, Tuhan tolong saya. Hujani saya Tuhan dengan rohmu, sehingga saya menjadi orang yang humble, yang suka merendahkan hati. Isi saya Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan, pada saat saya meminta kehadiran Roh Kudus, saya bisa tenang. Dan pada saat itu, saudara-saudara, pendeta itu pun berangkat, saya tidak lihat lagi dia. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, setelah 1 bulan ya dari peristiwa kami bertatap muka atau dia mengajak sparring pada saat itu, saudara-saudara, ternyata ada maksud Tuhan. Karena pada saat 1 bulan setelah itu, terdengarlah dari berita RRI bahwa pendeta yang ada di pulau kecil itu dianiaya oleh anggota majelisnya karena masalah perjudian. Waduh, saudara-saudara, Tuhan, seandainya teman saya itu, polisi itu, Kapospol itu yang mengangkat dia ke penjara, mungkin orang akan katakan, oh itu karena saudara pendeta Advent yang mau dia jadi mereka balas dendam. Atau mungkin kalau seandainya saat itu saya berkelahi meladeni dia dengan jurus-jurus yang pernah saya latih, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara, orang tidak akan mau melihat kebenaran Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada saat itu ternyata penghakiman sorga terjadi. Orang itu pun babak belur. Sampai saudara-saudara, mereka terberitalah di pulau itu, bahkan di kabupaten, bahwa terjadi bejat kota Sodom dengan menganiaya pendeta. Tetapi saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Ternyata dia dianiaya karena memang pendetanya suka main biliar, suka bermain judi. Jadi mungkin tak apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu pendetanya dianiaya. Saudara-saudara, ini satu pelajaran yang indah bagi kita. Bagaimana kita bersih, bagaimana kita suci, kita lepas dari emosi ego kita dan jurus-jurus kesombongan kita tanggalkan dan kita bersatu dengan Allah. Kita harus memulai dengan isolasi mandiri. Saudara-saudara, untuk ada anak saya menangis pada saat itu, berteriak seolah-olah memanggil saya, melepaskan saya dari jerat setan pada saat itu. Saudara-saudara, kita harus memiliki satu hati yang mau disucikan. Saudara-saudara,
di ujung firman Tuhan ini. Apakah kita sebagai pendeta jangan hanya berorientasi pada materi. Pada saat kita berorientasi kepada Tuhan dan penginjilan, saudara-saudara ingat. Di dalam Matius 5 tadi, ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, pada saat itu saya melihat Allah, walaupun mungkin dalam mimpi. Karena apa? Karena mau kita, hati kita disucikan. Kita mau serahkan hati kita. Kita mau relakan hati kita. Lalu saudara-saudara, apakah kita sebagai pendeta yang mau untuk menjadi berkat? Sepanjang pandemik ini, saudara-saudara, puji Tuhan, ada bantuan dari conference yang memberikan kita untuk membagi sembako kepada anggota. Dan kami juga menambah dari apa yang kami miliki kepada anggota-anggota. Dan puji Tuhan, saudara, karena lihat anggota, pendeta kemana-mana selalu saya melaut, saudara, tidak lagi seperti melaut biasa. Yang selalu saya tanya, Bu, apakah dapur ibu masih berasap? Aduh pendeta, beras kami sudah mau habis. Ya, kami tidak punya lauk lagi. Lalu saudara-saudara, kami antar, ya mungkin walaupun ini hanya serak telur, ya, dan juga hanya 5 kilogram beras, itulah kerja kami. Lalu kami apa? Bagi, kami berikan. Saudara-saudara, ternyata anggota jemaat lihat, pendeta ini antar apa? Beras dengan apa? Lauk, ya. Lalu saudara-saudara, datang seorang anggota kami katakan, pendeta, ini bukan untuk beras ya, bukan untuk apa, tapi untuk pendeta ya, untuk transport pendeta. Tapi saudara, saya berpikir, ini masa pandemik, kita harus berbagi, kita harus memberitakan Injil kepada simpatisan. Lalu saudara-saudara, saya rubah uang yang ditransfer itu menjadi apa? Sembako. Lalu kami bagi lagi, saudara. Ada orang Muslim, ya, simpatisan yang sudah suka datang ke KPA. Puji Tuhan, Lebaran kemarin kami kaget karena dia datang bukan hanya sendiri, tapi dia bawa keluarganya, dia bawa cucunya yang masih Muslim, saudara, bawa ketupat. Karena saking senangnya kita dapat memperhatikan mereka. Dan puji Tuhan, tidak cukup hanya 1-2 anggota ternyata yang memperhatikan pendetanya. Hingga pada beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, ada seorang anggota kata, pendeta mau kemana lagi? Ke tempat mana lagi yang perlu? Kami itu dia sudah siap jajan anak kami pizza yang luar biasa. Bukan hanya itu, pada sampainya di bisa belanja beberapa hari atau beberapa. Karena kami pernah melakukan itu. Dan memang saat kita berorientasi untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Dan pada saat saya dianiaya di pulau itu, saudara-saudara tahu, setelah saya dianiaya itu, saya langsung dipromosikan. Sementara saya baru 4 tahun melayani, pada saat dikatakan pendeta ini harus diurapi. Ya, saya langsung dipromosikan untuk diurapi. Bukan hanya itu, saudara. Saya mendapatkan pasangan, saya mendapatkan anak di pulau itu. Bahkan banyak berkat yang saya tidak pernah. Dan pada saat itu terjadi apa, saudara? Hati kita mau disucikan, kita mau direndahkan dengan kerendahan Kristus. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara, apakah kita seorang guru? Biarlah orientasi kita bukan kapan saya mendapat empasi atau mungkin sertifikasi. Atau kita seorang PL, kita berpikir, aduh kapan saya ini menjadi DP atau menjadi indeks, ya? Atau kita menjadi kapan saya bisa ke kantor? Mungkin tahun 2021. Saudara, bisa saja kita berambisi. Tapi ingat, saudara, kita hasilkan karena orang yang hatinya yang dapat lihat Allah. Melalui firman Tuhan, kita dapat menjadi suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya, proses tadi, saudara-saudara, adalah orang yang sudah dimurnikan, alami pemurnian dalam itu adalah orang yang sudah mengalami selama 7 hari atau 14 hari. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga,